Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4662, Suku Manusia Surgawi mengambil tindakan. Golden Condor diselimuti oleh lapisan formasi. Selain serangan dari 6 master lainnya, tubuh Golden Condor ditutupi dengan rune, dan gerakannya mulai melambat. Membunuh. Singa itu meraung, dan tanpa mempedulikan luka-lukanya, ia memegang pedang dengan satu tangan dan mengayunkannya untuk menyerang. Aduh! Bila pedang itu mendarat di leher sang elang emas, dan mendarat di luka yang tertinggal di sana. Lebih dari separuh leher burung kondor emas terpotong, dan lebih dari separuh tulang di lehernya patah. Seluruh kepalanya hampir terpenggal. Burung kondor emas mengamuk dan berjuang mati-matian. Rune-rune itu terus meledak saat ia mencoba melepaskan diri. Membunuh. Singa itu meraung lagi dan menerkam lagi. Bila pedang itu telah memotong seluruh kepala elang emas. Kepalanya dipenggal, dan jiwanya pun hancur. Elang emas berhenti meronta, dan auranya pun cepat menghilang. Ia benar-benar mati. 8 ahli, termasuk Lion, terengah-engah. Dan EBSCP, elang emas ini benar-benar kuat, jauh lebih kuat daripada seorang guru surgawi puncak biasa. Dan EBSCP, meskipun dia tidak dapat dibandingkan dengan ahli alam asal, dia tetap merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di antara para dewa puncak. Dan EBSCP, mereka memiliki 8 dewa penguasa puncak, 2 di antaranya bahkan memiliki senjata dewa tingkat asal, tetapi mereka semua telah membayar harga yang sangat mahal untuk membunuhnya. Bahkan singa pun terluka parah. Lion mengeluarkan beberapa pil suci dan menelannya, memurnikannya menjadi pil obat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sayang sekali burung kondor emas tidak membunuh 1 atau 2 orang. Tak jauh dari sana, seorang raja surga mendesah. Meskipun kita tidak membunuh 1 atau 2 dari mereka, mereka telah menghabiskan banyak energi untuk menghadapi Golden Condor. Roh dewa yang asli terluka parah dan telah kehilangan banyak kekuatan. Kita jauh lebih kuat dari mereka sekarang. Sudah waktunya untuk bertindak. Ye Qiuxian berkata dengan dingin. Seketika, Ye Qiuxian dan 8 ahli alam penguasa surga menyembunyikan aura mereka dan diam-diam mendekati Lu Ming dan yang lainnya. Di sisi lain, Lion dan yang lainnya mengumpulkan mayat Golden Condor dan bersiap untuk pergi. Elang emas yang besar ini dapat dikatakan penuh dengan harta karun, jadi tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakannya. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba merasa rambutnya berdiri tegak. Dia merasakan bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Semuanya, hati-hati. Ada bahaya, Lu Ming meraung. Lion dan yang lainnya juga sangat waspada. Mereka segera bereaksi dan melihat sekeliling. Sialan, serang. Kamu Qiuxian berteriak. Sua-sua-sua. 8 ahli kerajaan surga bergegas mendekat. Bahkan sebelum dia tiba, 8 serangan mengerikan sudah menuju ke arah Lu Ming dan kelompoknya. Itu suku manusia surgawi. Bertahanlah. Lelaki tua dari dunia kura-kura dewa itu meraung dan melambaikan tangannya. Sebuah cangkang kura-kura besar muncul di langit dan menghalangi sebuah serangan. Yang lainnya juga bergerak untuk memblokirnya. Namun, singa itu tidak dalam kondisi prima. Serangan burung kondor emas telah melukainya dengan parah. Meskipun dia telah menggunakan seluruh kekuatannya pada akhirnya dan membunuh Golden Eagle 2 kali berturut-turut, dia juga telah menggunakan kekuatan terakhirnya secara berlebihan. Pada saat ini, meskipun dia telah memblokir gerakan lawan, dia telah mundur. Berkumpul dan bentuk pertahanan. Orang tua dari dunia kura-kura dewa meraung. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 30 bendera formasi berkibar dan berubah menjadi formasi pertahanan besar. Yang lainnya juga menggunakan keterampilan rahasia pertahanan mereka. Mereka mengepung Lu Ming dan singa di tengah. Begitu para pembudidaya suku manusia surgawi menyerang, mereka dapat merasakan bahwa mereka semua adalah penguasa surgawi. Itu bukan sesuatu yang dapat dihadapi Lu Ming. Sebaliknya, Lion terluka parah dan tidak dapat mengatasinya. Membunuh. 8 pembangkit tenaga listrik Raja Surga mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Kekuatan surga yang dahsyat meledak dan berubah menjadi kekuatan penghancur yang mengerikan yang menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Namun, para kultivator dari pasukan penghancur langit hanya bertahan dan tidak menyerang. Mereka berhasil memblokir serangan pihak lain. Serang, terus serang. Mereka telah menderita kerugian besar dalam pertempuran dengan Golden Condor. Cepat atau lambat, mereka tidak akan mampu bertahan.
Ye Qiuxian melangkah ke udara dan tiba. Dia berdiri tinggi di langit dan berteriak. Wus, wus. 8 ahli alam Raja Surga menyerang dengan sekuat tenaga dan terus menyerang. Di antara 8 ahli alam Dewa Langit, 2 di antaranya memiliki senjata dewa tingkat asal. Serangan mereka adalah yang paling mengerikan, dan mereka membahayakan pertahanan pasukan penghancur langit. Lu Ming, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Ye Qiuxian berkata dengan dingin. Ye Qiuxian, kalian hanya tahu cara bersembunyi di kegelapan dan menunggu kami terluka sebelum kalian menyerang. Apakah ini gaya jenius nomor 1 dari suku manusia surgawi? Lu Ming membalas dengan nada sinis. Lu Ming, aku bisa memberimu kesempatan. Keluarlah. Kita akan bertarung 1 lawan 1. Kali ini, aku tidak akan kalah. Aku pasti akan membunuhmu. Ye Qiu yang abadi dipenuhi dengan keyakinan yang besar. Tentu saja, Lu Ming tidak akan dengan mudah keluar dan melawan Ye Qiuxian sendirian. Jika dia keluar, siapa yang tahu apakah penguasa surga pihak lain akan menyerang dan menekannya secara langsung. Tentara penghancur surga bertahan dengan sekuat tenaga, sedangkan istana surgawi menyerang dengan sekuat tenaga, mencoba menerobos pertahanan tentara penghancur surga. Dalam sekejap mata, puluhan gerakan telah berlalu. Pertahanan tentara penghancur surga menjadi sedikit tidak stabil dan hampir hancur beberapa kali. Bagaimanapun, mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka dalam pertempuran dengan Golden Condor. Mereka telah menderita kerugian besar. Selain itu, singa itu terluka parah dan kehilangan kekuatan tempur yang kuat. Ada juga 2 penguasa surga dengan senjata surgawi tingkat asal. Kesenjangan di antara mereka tidak kecil, dan semakin lama dibutuhkan, semakin jelas kesenjangannya. Ayo kita keluar, singa itu mengaum. Meskipun ia sepenuhnya fokus pada penyembuhan luka-lukanya, waktunya terlalu singkat dan pemulihannya sangat terbatas. Mengenakan biaya, mereka menyerbu ke satu arah, mencoba melepaskan diri dari pengepungan. Namun, dengan mengubah pertahanan menjadi serangan, pertahanan secara alami melemah. Merusak. Seorang penguasa surga dengan senjata surgawi tingkat asal memanfaatkan kesempatan itu dan menusuk dengan sekuat tenaga, menembus 3 lapis pertahanan dalam sekejap. Cahaya pedang itu sangat tajam dan menusuk bahu seorang ahli dari pasukan penghancur surga. Sang pakar tak dapat menahan diri untuk mundur. Formasi pertahanan terkoyak. Membunuh. Para penguasa surgawi istana surgawi lainnya memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang celah itu dengan serangan yang mengerikan. Blokir itu. Pasukan penghancur surga ingin melawan, tetapi sudah terlambat. Pertahanan mereka telah hancur total. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur, dan jarak di antara mereka telah melebar. Membunuh. Seorang penguasa surga mengincar penguasa bala tentara surga yang menghancurkan dan menyerangnya. Mereka berdua saling bertukar beberapa jurus berturut-turut dan telah meninggalkan medan perang, membunuh di kejauhan. Raja surga lainnya juga menyerang dan dalam sekejap mata berubah menjadi pertempuran yang kacau. Lu Ming, mati. Beberapa raja surga menatap Lu Ming dan ingin membunuhnya. Lu Ming, pertahanannya sudah rusak. Kita hanya bisa bertarung sendiri. Manfaatkan kesempatan ini dan kabur. Kita akan menahan orang-orang ini. Orang kuat dari dunia kura-kura dewa itu meraung. Dia membentuk serangkaian segel tangan, yang berubah menjadi rantai dan menjerat Lu Ming. Benar, kita akan menahan mereka. Lu Ming, kau kabur dan bertemu di utara. Ayo kita pergi, kata singa itu. Dia menelan beberapa pil dewa dan menggunakan sisa kekuatannya. Dengan raungan keras, tubuhnya membengkak dengan cepat, berubah menjadi binatang buas yang sangat besar seukuran singa. Itulah wujud aslinya. Bab 4663, melawan kamu Qiuxian lagi. Singa itu berubah wujud menjadi wujud aslinya. Ia memegang pedang dengan satu cakar dan menebasnya terus-menerus, menangkis beberapa serangan. Tetua penyu dunia mengambil kesempatan untuk melemparkan Lu Ming dan terbang ke kejauhan. Aku terlalu lemah. Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat dan tulang-tulangnya retak. Dalam hatinya, dia dipenuhi amarah dan kesedihan yang teramat dalam. Baik itu pertarungan melawan burung kondor emas maupun pertarungan melawan para pembesar istana surgawi, dia tak dapat ikut campur. Singkatnya, dia masih terlalu lemah. Jika dia ikut campur dengan gegabah, dia hanya akan menjadi penghalang. Tidak hanya akan sia-sia, tetapi dia juga akan menyakiti Lion dan yang lainnya. Setelah lelaki tua dari dunia kura-kura dewa mengusir Lu Ming,
beberapa Raja Surga ingin mengejar Luming. Namun, mereka ditahan oleh Singa, lelaki tua dari dunia kura-kura dewa, dan yang lainnya. Luming memiliki tubuh terlarang dan masa depannya tidak terbatas. Lebih jauh lagi, ia akan memainkan peran penting dalam merebut tubuh Raja Manusia. Bahkan jika mereka harus mati, mereka tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Luming. Luming, jangan pernah berpikir untuk pergi. Ye Qiuxian terus menatap Luming. Ketika dia melihat Luming terlempar keluar, Ye Qiuxian juga bergegas mengejar Luming dengan sekuat tenaga. Orang tua penyu dunia dan yang lainnya tidak memiliki cara untuk menghentikan Ye Qiuxian. Itu sudah cukup baik bahwa mereka dapat menahan raja-raja surga itu. Luming terlempar puluhan ribu mil jauhnya sebelum ia sempat menstabilkan tubuhnya. Namun, Ye Qiuxian segera menyusulnya. Luming, jika kau punya nyali, jangan pergi. Lawan aku. Ye Qiuxian meraung. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak 10.000 mil. Kau pikir aku takut padamu? Kalau kau mau bertarung, ayo bertarung. Suara Luming dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berhenti bergerak, memegang tombak Ares di tangannya, dan menghadap Ye Qiuxian. Dia telah menahan amarahnya cukup lama dan tidak tahu harus melampiaskannya kemana. Dia mungkin tidak sebanding dengan para Raja Surga itu, tapi bagaimana mungkin dia takut pada Ye Qiuxian? Asyik, tombak Dewa Perang bergetar, berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan yang menusuk ke arah Ye Qiuxian. Bagus. Ye Qiuxian sangat gembira saat melihat Luming tidak melarikan diri. Dengan teriakan pelan, 4 jenis kekuatan surgawi muncul dan berubah menjadi 4 cahaya pedang, menebas ke arah Luming. Luming menggoyangkan telapak tangannya, dan tombak Ares bergetar lagi. Kilauan tombak itu juga berubah menjadi 4 sinar yang bertabrakan dengan 4 kilatan pedang Ye Qiuxian. Ledakan, 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 ledakan. Terdengar 4 ledakan berturut-turut, cahaya tombak dan cahaya pedang menghilang pada saat yang sama. Namun, tubuh Luming bergetar hebat dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dengan panik. Dan EBSCP, kekuatan Dewa Penguasa tingkat ke-6 benar-benar hebat. Luming bergumam. Tingkat kultivasi Ye Qiuxian 1 tingkat lebih tinggi darinya, dan dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam konfrontasi langsung. Luming, aku akan membunuhmu hari ini. Ye Qiuxian melangkah di udara, jubah putihnya berkibar tertiup angin, seakan-akan dia adalah seorang abadi yang telah turun ke dunia fana. Kekuatan surga yang sempurna muncul, dan 4 pedang dengan warna yang berbeda melayang di sekujur tubuhnya, niat pedang mereka membumbung tinggi ke langit. Benarkah begitu? Luming mencibir. Dia melemparkan tombak Dewa Perang di tangannya dengan tiba-tiba, menusukkannya ke Ye Qiuxian seperti sambaran petir. Pada saat yang sama, tangan Luming dengan cepat membentuk segel, mengeluarkan jurus purba. Sebuah daratan besar muncul di atas kepala Ye Qiuxian, menekannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Sekarang, gaya kehancuran Luming semakin kuat dan kuat. Sebelum mendarat, kekosongan sudah retak di bawah tekanan. Luming, jurusmu ini tidak berguna melawanku. Formasi pedang, aktifkan. Ye Qiuxian menjerit panjang, dan keempat pedang tempur di sekitarnya terus berputar, berubah menjadi formasi pedang yang kuat. Cahaya pedang melesat ke langit, dan meledak ke segala arah. Dengan suara berdenting, yang pertama terkena adalah tombak Dewa Perang. Tombak itu terus-menerus terkena cahaya pedang, bergetar hebat dan terlempar kembali. Pada saat yang sama, lebih banyak cahaya pedang membombardir daratan utama yang kacau, menghancurkannya. Luming meraih tombak Ares yang terbang kembali dan melakukan jurus penghancur langit. Ia menyatu dengan tombak itu dan menusukkannya ke Ye Qiuxian. Dia memegang tombak dengan satu tangan, sementara tangan lainnya terus membekukan tanah purba dan membombardir Ye Qiuxian. Namun, formasi pedang yang dikendalikan oleh Ye Qiuxian benar-benar kuat. Cahaya pedang yang pekat meledak terus-menerus, dan Luming berhasil menembus lebih dari 10 pedang Qi secara berturut-turut. Namun, dia juga terguncang hebat dan terpaksa mundur. Beberapa luka muncul di lengannya, yang disebabkan oleh pedang Qi. Harus dikatakan bahwa kekuatan pertempuran Ye Qiuxian benar-benar sangat kuat. Kembali dalam pertempuran di kota abadi tertinggi, mereka berdua berada di level yang sama. Meskipun Luming telah mengalahkan Ye Qiuxian, itu bukanlah kemenangan yang mudah. Mereka berdua harus bertarung dalam banyak gerakan sebelum pemenangnya ditentukan.
Ye Qiuxian tidak jauh lebih lemah dari Lu Ming ketika mereka berada di level yang sama. Sekarang karena kultivasinya satu tingkat lebih tinggi daripada Lu Ming tentu saja bukan tandingannya. Mati. Setelah melemparkan Lu Ming dengan formasi pedang, Ye Qiuxian menyerang Lu Ming dengan cahaya pedang yang tak terbatas. Pedang Qi bersiul dan melesat ke arah Lu Ming. Ini karena pedang-pedang ini adalah Qi yang terbentuk dari energi surgawi yang sempurna. Masing-masing pedang sangat kuat. Lu Ming mengacungkan tombak Ares dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, ratusan kilatan tombak melesat keluar, tetapi tetap tidak dapat menghalangi aura pedang lawan. Lu Ming, biarkan aku membantumu. Pada saat ini, Qiu membuka mulutnya dan melesat keluar. Ia berubah menjadi tombak perang besar dan menebas dengan dahsyat, menebas pedang Qi yang memenuhi langit. Dengan partisipasi Qiu, tekanan Lu Ming berkurang drastis. Dia akhirnya berhasil memblokir serangan Ye Qiuxian. Namun, hasilnya adalah dia dan Qiu terlempar pada saat yang sama. Kekuatan orang ini benar-benar mengejutkan. Jika aku tidak menerobos, aku tidak akan mampu menahannya. Gumam Qiu. Benar saja, Qiu sudah menjadi master surgawi tingkat kelima. Ketika berada di alam dewa tingkat keempat, Qiu telah melahap dua senjata dewa tingkat asal yang setengah jadi. Lu Ming telah memberikan 3 senjata dewa tingkat asal yang rusak kepada Qiu. Dan EBSP, dengan begitu banyak senjata dewa tingkat asal yang setengah jadi dan rusak, selain penyempurnaan selama kurun waktu ini, Qiu akhirnya membuat terobosan lain, naik dari alam master dewa tingkat keempat ke tingkat kelima. Terlebih lagi, dia adalah puncak dewa-dewa tingkat kelima. Dan EBSP, Qiu, dewa-dewa tingkat kelima, sudah memiliki kekuatan tempur yang mencengangkan. Lagi pula, ia dapat memanifestasikan kekuatan serangan senjata dewa tingkat asal. Qiu, mari kita serang dulu dan buat dia bingung. Setelah itu, kamu akan memanfaatkan kesempatan untuk memengaruhinya dengan formasi ilusi. Aku akan melancarkan serangan terkuatku. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu. Lu Ming masih memiliki kartu truf, yaitu kekuatan asal-usul. Namun, hanya ada satu serangan dengan energi asal, jadi itu harus digunakan pada saat yang paling kritis. Cermin yang telah diubah Qiu dapat memancarkan sinar cahaya, dan memiliki efek formasi ilusi. Selama itu dapat memengaruhi Ye Qiuxian, inilah saatnya baginya untuk melepaskan serangan terkuatnya. Baiklah, Qiu menanggapi. Keduanya tidak mundur, tetapi malah maju, bergabung untuk menyerang Ye Qiuxian. Qiu berubah menjadi tombak perang besar yang sebesar pegunungan. Ia terus menebas Ye Qiuxian, sementara Lu Ming menyerang dengan jurus penghancur langit dan jurus penghancur. Dalam sekejap, ia telah bertukar lebih dari selusin jurus dengan Ye Qiuxian. Qiu, sekarang saatnya. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu. Qiu segera berubah menjadi cermin dan memancarkan seberkas cahaya. Pilar cahaya ini langsung menyelimuti Ye Qiuxian. Tatapan Ye Qiuxian menjadi kusam. Asyik, bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan ini? Dia menggunakan jurus penghancur langit dan berubah menjadi sinar tombak, menusuk ke arah ruang di antara kedua alis Ye Qiuxian. Bab 4664, Menunggu Kesempatan. Lu Ming melancarkan jurus penghancur langit, menyatu dengan tombak, dan menusukkan ke area di antara kedua alis Ye Qiuxian. Itu semakin dekat, merusak. Ye Qiuxian meraung. Energi surgawi yang sempurna di tubuhnya menyembur keluar seperti air pasang, menghancurkan sinar cahaya yang ditembakkan Qiu. Membunuh. Ye Qiuxian berteriak. Pedang Qi-nya melesat ke langit. Pedang tempur 4 warna itu berubah menjadi satu dan menebas Lu Ming. Pupil mata Lu Ming mengecil dan dia menghentikan serangannya. Dia menggunakan teleportasi yang lebih besar dan bergeser ke samping, menghindari pedang itu. Qiu juga mundur dengan cepat dan terbang ke sisi Lu Ming. Lu Ming, aku tidak menyangka pihak lain begitu kuat hingga dia bisa menghancurkan ilusi yang kubuat dengan begitu cepat. Qiu berkata dengan rasa kasihan. Energi surga yang sempurna memang dahsyat. Aku tidak bisa meremehkannya. Kata Lu Ming. Dia dapat mengatakan bahwa alasan Ye Qiuxian mampu menerobos alam ilusi Qiu begitu cepat adalah karena energi surga yang sempurna. Selain itu, kultivasi Ye Qiuxian satu tingkat lebih tinggi dari Qiu, dan tekadnya sangat kuat. Itulah sebabnya dia mampu menembus ilusi Qiu dalam sekejap. Lu Ming, kau berhasil membuatku marah. Ye Qiuxian berkata dengan dingin.
Niat membunuh di matanya sangat kuat. Faktanya, dia juga merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Kalau saja dia sedikit lebih lambat tadi, dia pasti sudah menabrak Lu Ming. Sangat berbahaya jika terkena dalam situasi itu. Dia hampir kalah lagi. Ini tidak bisa dimaafkan. Dia membuat gerakan meraih di udara, dan pedang tempur berwarna ungu emas muncul di tangannya. Senjata dewa tingkat asal. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah senjata dewa tingkat asal. Sebelumnya, Ye Qiuxian belum menggunakan senjata surgawi tingkat asal. Yang lebih penting, formasi pedang Ye Qiuxian tidak cocok untuk menggunakan senjata dewa tingkat asal. Hanya jika Ye Qiuxian dapat mengumpulkan 4 senjata dewa tingkat asal dan menggunakannya bersamaan dengan formasi pedangnya, maka kekuatan formasi itu akan menjadi luar biasa kuat. Akan tetapi, bagaimana bisa begitu mudah untuk mengumpulkan 4 senjata dewa tingkat asal? Lu Ming, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sejati energi surgawi yang sempurna. Ye Qiuxian berkata dengan dingin. Keempat pedang tempur 4 warna itu benar-benar berkumpul menuju senjata dewa tingkat asal, tampak seperti akan bergabung menjadi satu. Inilah yang dipelajari Ye Qiuxian dari Ye Wu Sheng selama kurun waktu ini. Ia memiliki bakat yang tak tertandingi dan sangat cerdas. Hanya dengan sedikit bimbingan dari Ye Wu Sheng, penggunaan kekuatan surga yang sempurna telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Asyik, Ye Qiuxian melesat ke arah Lu Ming bagaikan sambaran petir. Ia menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang mengejutkan melesat ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu Ming menepuk telapak tangannya dan mengaktifkan gaya Desolation. Sepetak tanah muncul di depannya, menghalangi serangan itu. Namun, setelah cahaya pedang menebas, tanah itu langsung terbelah menjadi 2. Cahaya pedang itu tidak berhenti dan terus menebas ke arah Lu Ming. Menghancurkan surga, Lu Ming melolong panjang dan melancarkan jurus penghancur langit. Pada saat yang sama, Qiu Qiu juga menyerang dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, meskipun mereka berdua bekerja sama, itu masih belum cukup. Lu Ming dan Qiu Qiu terlempar ribuan mil jauhnya pada saat yang bersamaan. Aduh, Lu Ming menyemburkan darah dari mulutnya. Lengannya penuh luka yang mengeluarkan banyak darah. Dia baru saja terluka parah oleh pedang itu. Qiu Qiu, kamu baik-baik saja? Lu Ming bertanya. Tidak apa-apa, Lu Ming. Kita tidak bisa bertarung secara langsung. Kita harus fokus pada pertahanan. Qiu Qiu menanggapi dan bergegas menuju Lu Ming. Pada saat yang sama, serangan pedang kedua Ye Qiuxian telah tiba. Setelah ia menghempaskan Lu Ming dengan satu serangan, ia segera melancarkan serangan kedua. Ia menyatu dengan pedang dan menusuk Lu Ming. Namun, pada saat ini, Qiu Qiu menerjang tubuh Lu Ming dan berubah menjadi baju besi yang menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Adapun Lu Ming, dia mengayunkan tombak ares dan menebasnya. Dengan suara berdenting, Lu Ming dan Ye Qiuxian saling bertukar pukulan. Lengan Ye Qiuxian bergetar hebat, bahkan tulang-tulangnya patah. Tombak dewa perangnya hampir terlepas dari tangannya. Mati! Ye Qiuxian berteriak dingin. Dia mengayunkan pedang tempurnya lagi, dan mendarat di tubuh Lu Ming. Dengan desiran, Lu Ming mundur dengan cepat. Namun, Ye Qiuxian tidak berhasil menembus pertahanan Lu Ming. Baju zirah yang diubah Qiu Qiu adalah baju zirah senjata dewa tingkat asal yang telah dimakannya. Pedang tempur di tangan Ye Qiuxian tidak lebih tinggi dari tombak dewa perang, jadi tentu saja tidak bisa menembusnya. Ye Qiuxian, apakah hanya ini yang dapat kamu lakukan? Lu Ming mencibir dan mengejek. Kau pikir bersembunyi di dalam tempurung kura-kura akan membantu? Aku akan memecahkan tempurung kura-kuramu. Ye Qiuxian mendengus dingin. Dia mengaktifkan kekuatan surga yang sempurna secara maksimal dan memasukkannya ke dalam senjata surgawi tingkat asal, lalu menebaskannya ke arah Lu Ming lagi. Kali ini, Lu Ming memutuskan untuk tidak menghindar atau menangkis, membiarkan pedang Ye Qiuxian menebas tubuhnya. Dengan suara berdenting, percikan api beterbangan ke segala arah. Lu Ming terlempar karena benturan yang kuat. Namun, baju besi yang telah diubah Qiu Qiu tidak rusak. Pedang tempur Ye Qiuxian terlempar. Baju zirah yang diubah Qiu Qiu adalah baju zirah senjata dewa tingkat asal milik Ye Chu Tianji. Tingkatnya mirip dengan pedang tempur di tangan Ye Qiuxian, dan Ye Qiuxian tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Dan EBSP, tentu saja, jika seorang ahli alam asal menggunakan senjata tingkat asal, ceritanya akan berbeda. Akan mudah untuk menembus baju besi Qiu Qiu,
seorang guru dewa tingkat kelima. Sangat disayangkan Ye Qiuxian tidak memiliki kemampuan ini. Lu Ming, kau hanya bisa mengandalkan makhluk logam. Keterampilan macam apa itu? Berani-beraninya kau berhadapan denganku. Kamu Qiuxian berteriak keras. Kamu melawanku dengan tingkat kultivasi yang satu tingkat lebih tinggi dariku. Kamu masih berani mengatakan itu. Jika kamu memiliki kemampuan, lawanlah aku dengan tingkat kultivasi yang sama. Lu Ming mencibir sebagai tanggapan. Ye Qiuxian terdiam, ekspresinya muram. Melalui percakapan sebelumnya, dia telah mengetahui kenyataan yang kejam. Dia masih belum sebanding dengan Lu Ming dalam pertarungan di level yang sama. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Sudah cukup aku tak terkalahkan di antara generasi muda. Lu Ming, pergilah ke neraka. Ye Qiuxian meraung dalam hatinya, lalu dia mengayunkan pedangnya ke arah Lu Ming lagi. Namun, pedang ini menembus kehampaan dan mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dan dahsyat dari sebelumnya. Tidak bagus, itu kekuatan asal. Lu Ming langsung bisa merasakannya. Ye Qiuxian juga telah memadatkan benih asal di masa lalu. Meskipun dia tidak sekuat Lu Ming, dia masih bisa melancarkan serangan. Bila digunakan bersama senjata dewa tingkat asal, kekuatannya sungguh mencengangkan. Hanya satu gerakan, aku bisa menangkisnya. Jawab Qiu, meyakinkan Lu Ming. Asyik, pada saat berikutnya, pedang tempur Ye Qiuxian terus menebas tubuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming terlempar seperti bola meriam, menghantam tebing di kejauhan. Ledakan dahsyat meletus, dan sebuah lubang besar terbentuk di tebing. Namun, ia masih berhasil menghalanginya. Pada baju besi yang telah diubah Qiu, hanya ada satu tanda yang belum rusak. Menjijikkan. Ye Qiuxian berteriak. Dia sudah menghabiskan semua kekuatannya, tetapi dia masih tidak bisa menembus pertahanan Lu Ming. Dengan suara keras, bang, Lu Ming bergegas keluar dari lubang di tebing dan menyerang Ye Qiuxian dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Qiu, ilusi. Lu Ming berteriak. Perhatikan gerakan terkuatku. Qiu menjerit dan terbang keluar dari tubuh Lu Ming, berubah menjadi cermin. Lu Ming hendak melancarkan serangan balik. Ketika Ye Qiuxian menyerang Lu Ming tadi, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam setiap gerakan, terutama saat dia mengaktifkan kekuatan asal dan kekuatan surga sempurna untuk mengaktifkan senjata suci tingkat asal. Ini menghabiskan banyak energi. Sekarang, Ye Qiuxian dalam kondisi lemah. Lu Ming telah menunggu kesempatan ini. Bab 4665, kamu tidak layak menjadi lawanku. Qiu berubah menjadi cermin dan memancarkan seberkas cahaya yang menyelimuti Ye Qiuxian. Tatapan mata Ye Qiuxian tiba-tiba berubah tajam. Asyik. Lu Ming menyerang dengan sekuat tenaga, memperlihatkan jurus yang mampu menghancurkan langit. Ia menyatu dengan tombaknya, berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan yang menusuk ke arah dahi Ye Qiuxian. Kali ini, Ye Qiuxian tidak dapat keluar dari dunia ilusi Qiu. Sebelumnya, Ye Qiuxian berada di puncak kekuatannya. Kekuatan kesempurnaannya telah meledak dan dia telah terbebas dari ilusi dalam sekejap. Namun, kali ini, dia tidak bereaksi bahkan ketika cahaya tombak Lu Ming mendekat. Cahaya tombak yang sangat tajam menusuk dahi Ye Qiuxian. Akan tetapi, saat ujung tombak itu menembus kulit di antara kedua alis Ye Qiuxian, tiba-tiba muncul tanda-tanda padat. Rune-rune ini seperti jaring, saling terjalin untuk membentuk pertahanan kuat yang menghalangi serangan Lu Ming. Dampaknya yang kuat juga benar-benar membangunkan Ye Qiuxian. Lu Ming, Ye Qiuxian berteriak marah, ingin melancarkan serangan balik dengan kekuatan penuh. Meledak, Lu Ming melolong panjang dan energi asalnya meletus. Sebelumnya, Lu Ming ingin menggunakan energi asalnya untuk menyerang, tetapi karena Ye Qiuxian dengan cepat melepaskan diri dari Qiu, Lu Ming berhenti tepat waktu dan tidak menggunakan energi asalnya. Kalau dia tidak meledak sekarang, kapan lagi? Energi asal melonjak ke dalam tombak Dewa Perang dan meledak, jejak kekuatan di tombak Dewa Perang, membuat serangan Lu Ming mencapai puncaknya. Kekuatan yang tak tertandingi mengerikan meledak dari ujung tombak Dewa Perang, menyebabkan rune di dahi Ye Qiuxian bergetar hebat, dan beberapa retakan kecil muncul di sana. Namun, pada akhirnya tidak berhasil menembusnya. Kekuatan benturan yang kuat menyebabkan tubuh Ye Qiuxian mundur ke belakang. Dia baru berhasil menstabilkan dirinya setelah mundur beberapa ribu mil. Namun, dia merasa pusing dan penglihatannya menjadi gelap. Meskipun dia berhasil menangkis serangan tadi,
hantaman kuat di kepalanya masih memberikan dampak besar padanya. Asyik, Ye Qiuxian baru saja menenangkan diri ketika serangan Lu Ming sudah tiba. Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu untuk mengakhiri hidupnya saat dia sedang terpuruk. Suara mendesing. Tombak Dewa Perang menusuk ke arah tengah alis Ye Qiuxian sekali lagi. Namun, jurus ini tidak memiliki sumber energi, jadi jurus ini masih terhalang oleh rune di dahi Ye Qiuxian. Tubuh Ye Qiuxian sekali lagi terlempar karena benturan yang kuat. Seperti yang diharapkan, orang-orang ini semuanya memiliki harta karun yang dapat menyelamatkan nyawa. Lu Ming mendengus dingin dalam hatinya. Sebelumnya, Ye Xuan juga memiliki harta karun penyelamat hidup yang ditanam oleh penguasa Istana Surgawi Ziwei, yang memungkinkannya untuk memblokir serangan dari ahli alam asal. Ye Qiuxian juga memiliki harta yang menyelamatkan nyawa. Meskipun tidak sekuat Ye Xuan, itu tetap sangat mengejutkan. Lu Ming tidak bisa menghancurkannya. Namun, Lu Ming tidak akan menyerah begitu saja. Dia mengeluarkan teknik aurora yang hebat. Dalam sekejap, dia dengan cepat mengejar Ye Qiuxian dan menyapu dengan tombaknya. Kali ini, bukan kepala Ye Qiuxian yang diserangnya, melainkan tubuhnya. Jika bagian vital di antara alis saja terlindungi, apakah tubuh juga bisa terlindungi? Seperti dugaanku, memang ada satu. Tepat saat tombak panjang Lu Ming hendak mengenai tubuh Ye Qiuxian, rune yang terjalin di antara alis Ye Qiuxian dengan cepat menyebar, menyelimuti seluruh tubuhnya. Ledakan. Tombak Dewa Perang menyapu tubuh Ye Qiuxian, namun terhalang oleh rune tersebut. Namun, Lu Ming segera menyadari bahwa rune yang menyelimuti tubuh Ye Qiuxian jauh lebih lemah daripada rune di antara alisnya. Kekuatan pertahanannya juga jauh lebih lemah. Ketika tombak Dewa Perang menerjang mereka, rune-rune itu bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kekuatan dahsyat menyusup ke dalam rune dan menghantam tubuh Ye Qiuxian. Dengan suara keras, tubuh Ye Qiuxian sekali lagi terlempar beberapa ribu mil jauhnya. Kali ini, dia tidak sepenuhnya tidak terluka lagi. Tubuhnya telah meledak di banyak tempat, dan puluhan tulangnya patah. Tempat-tempat yang telah terkena tombak Dewa Perang hampir hancur. Jika bukan karena rune pertahanan itu, tubuh Ye Qiuxian pasti sudah hancur berkeping-keping. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Ye Qiuxian terbangun dari linglungnya. Ah, Lu Ming, aku ingin kamu mati. Kamu Qiuxian berteriak. Ye Qiuxian, kamu sedang berpetualang, tetapi kamu malah membawa harta karun penyelamat hidup. Kamu memang bunga di rumah kaca. Kamu tidak layak disebut setara denganku. Kamu akan diinjak-injak di bawah kakiku selamanya. Suara Lu Ming yang dingin dan meremehkan terdengar. Awalnya dia menganggap Ye Qiuxian setara dengannya, tetapi sekarang, dia berubah pikiran. Ketika Ye Qiuxian pergi bepergian, dia membawa harta karun penyelamat. Hal ini tanpa terasa memberinya rasa percaya diri, dan dia tidak bisa membiarkan dirinya benar-benar mengalami hidup dan mati. Meskipun keselamatan mereka terjamin, namun, orang jenius yang tidak dapat benar-benar mengalami hidup dan mati tidak akan mampu mencapai puncaknya. Cepat atau lambat, akan ada kekurangan. Meskipun Lu Ming memiliki beberapa kartu truf, kartu-kartu itu diperoleh melalui pengalaman hidup dan matinya sendiri. Kartu-kartu itu memiliki sifat yang berbeda dari harta penyelamat hidup yang diberikan oleh orang lain. Oleh karena itu, Lu Ming tidak lagi menganggap Ye Qiuxian sebagai lawan yang sebenarnya. Ye Qiuxian tidak layak untuk itu. Dalam hal bakat Ye Qiuxian tidak ada bandingannya. Mungkin tidak ada seorang pun di generasi muda alam semesta purba yang dapat menandinginya. Bahkan Lu Ming sendiri tidak berbakat seperti Ye Qiuxian. Namun, alasan mengapa Lu Ming mampu mengalahkan Ye Qiuxian adalah karena ia telah ditempa oleh pengalaman hidup dan mati berulang kali, dan akibatnya, ia terus-menerus berubah. Baik tubuh, pikiran, potensi, maupun bakatnya, semuanya terus berubah. Itulah sebabnya dia mampu menginjak-injak Ye Qiuxian di bawah kakinya. Adapun Ye Qiuxian, meskipun ia memiliki bakat yang tak tertandingi, ia tidak dapat benar-benar mengalami hidup dan mati. Begitu ia memiliki seseorang untuk diandalkan, ia akan kehilangan transformasi di masa depan. Lu Ming yakin bahwa seiring berjalannya waktu, Jenderal Abadi Ye Qiu tidak akan layak menjadi lawannya. Saat suara Lu Ming terdengar, tombak Dewa Perang tidak berhenti dan terus menyerang ke arah Ye Qiuxian. Lu Ming yakin bahwa dia akan mampu menginjak-injak Ye Qiuxian di bawah kakinya selamanya. Namun, orang ini,
bagaimanapun juga, sangat berbakat. Begitu dia dewasa, dia akan menjadi ancaman besar. Sudah sewajarnya untuk menyingkirkannya sesegera mungkin. Tombak Dewa Perang itu sangat besar, dan terus melesat ke arah tubuh Ye Qiuxian. Ia ingin menghancurkan tubuh Ye Qiuxian dalam sekali gerakan. Namun, sebelum serangan itu mendekati Ye Qiuxian, rambut Lu Ming berdiri tegak. Dia merasakan bahaya mematikan mendekat dengan cepat. Mengumpulkan, Lu Ming menggeram dan menghentikan serangannya dengan paksa. Dia mengeluarkan teknik aurora yang hebat dan tubuhnya berubah menjadi sinar aurora saat dia mundur ke belakang. Suara mendesing. Sebuah tombak panjang jatuh dari langit dan menembus tanah tempat Lu Ming berada beberapa saat yang lalu, menciptakan lubang besar di tanah. Dan EBSP, serangan yang mengerikan. Dewa tertinggi. Lu Ming diam-diam terkejut. Dia tidak berhenti dan terus mundur. Suatu sosok turun dari langit. Dia adalah Dewa Surgawi dari suku manusia Surgawi. Itu adalah salah satu orang yang menyerang Lion dan yang lainnya. Qiuxian, kamu baik-baik saja. Dewa Surgawi memandang Ye Qiuxian. Bab 4666, yang lemah menang atas yang kuat, dan pengejaran Raja Surga. Penguasa surga dari suku manusia surgawi ini merasa khawatir ketika melihat Ye Qiuxian mengejar Lu Ming sendirian. Setelah bertarung dengan Lion dan yang lainnya beberapa saat, ia meninggalkan medan perang dan mengejar Ye Qiuxian dan Lu Ming. Bagaimanapun, Lion terluka parah, dan yang lainnya telah menghabiskan banyak energi. Itu cukup untuk menyelamatkan 7 ahli lainnya. Sebaliknya, Ye Qiuxian lebih penting. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Ye Qiuxian. Bagaimanapun, Ye Qiuxian adalah satu dari 3 orang dalam sejarah suku manusia surgawi yang telah menguasai kekuatan surgawi yang sempurna. Dia terlalu penting bagi suku manusia surgawi, dan tidak ada yang bisa terjadi padanya. Di permukaan, kekuatan tempur Ye Qiuxian jelas lebih kuat dari Lu Ming. Namun, itu adalah Lu Ming, tubuh terlarang. Dia masih mengkhawatirkannya. Seperti yang diduga, saat dia tiba, dia melihat Ye Qiuxian benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia terus-menerus diserang oleh Lu Ming dan hanya bisa mengandalkan harta karun penyelamat hidupnya untuk bertahan hidup. Sekalipun dia tidak percaya dan tidak tahu bagaimana Ye Qiuxian bisa kalah telak, dia tetap menyerang tanpa ragu-ragu, itulah mengapa kejadian tadi terjadi. Bunuh dia! Bunuh dia! Ye Qiuxian berteriak dengan marah. Matanya memerah, dan dia tampak seperti orang gila. Dia selalu anggun dan cerdas. Dia tidak akan kehilangan ketenangannya. Itu terutama karena dia telah menerima pukulan telak dari Lu Ming. Dia telah dikalahkan oleh Lu Ming 2 kali. Kali ini, dia memiliki kultivasi yang lebih tinggi tetapi dia masih dikalahkan oleh Lu Ming. Yang paling membuatnya marah adalah kata-kata terakhir Lu Ming. Sekuntum bunga di rumah kaca tidak akan pernah cocok bagi Lu Ming. Sebenarnya, dia tahu dalam hatinya bahwa Lu Ming benar. Dia telah pergi berlatih dan dia memiliki harta yang menyelamatkan nyawa bersamanya. Tidak peduli apapun, dia memiliki seseorang untuk diandalkan dan tidak dapat benar-benar mengalami hidup dan mati. Dia mengerti semua ini. Namun, dia tidak dapat melakukannya. Ia telah bekerja keras untuk mencapai posisinya saat ini. Bakatnya tak tertandingi, dan ia dikenal sebagai orang nomor 1 di alam semesta. Bahkan dalam sejarah suku manusia surgawi, hanya ada 2 legenda yang dapat dibandingkan dengannya. Masa depannya cerah dan dia ditakdirkan untuk mencapai puncak alam semesta dan menjadi penguasa yang tak terkalahkan. Kalau dia tidak punya harta benda yang bisa menyelamatkan nyawa, bagaimana kalau dia meninggal? Sejak dia menguasai kekuatan surga yang sempurna, dia tidak lagi memiliki semangat untuk mengambil risiko dan maju. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan menjadi tandingan Lu Ming di masa depan. Karena itu, dia menjadi marah karena malu. Dia bahkan lebih marah dan ingin membunuh Lu Ming lebih banyak lagi. Selama Lu Ming meninggal, siapa di antara generasi muda yang bisa menjadi tandingannya? Patriark suku manusia surgawi, Ye Buxiu, tentu saja tidak termasuk. Kamu Qiuxian, kamu beruntung. Suara Lu Ming terdengar, tetapi dia tidak berhenti. Dia mundur dengan cepat dan terbang ke kejauhan. Dengan kedatangan seorang dewa surga, Lu Ming sudah tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Ye Qiuxian. Raja-raja surga berada di puncak alam master surgawi. Lu Ming jelas bukan tandingan mereka. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Pilihan terbaik adalah melarikan diri.
Kau ingin pergi? Sudahkah kau meminta izin padaku? Raja Surga berkata dengan dingin sambil berlari keluar dan mengejar Luming. Penguasa langit sangat cepat. Namun, teknik aurora dan teknik teleportasi hebat Luming sangat cepat. Tidak akan mudah bagi penguasa langit untuk mengejarnya. Keduanya, satu mengejar dan satu melarikan diri, menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Namun, jarak di antara keduanya masih semakin dekat. Ini karena Luming harus berhati-hati terhadap satu hal saat dia melarikan diri di depan. Itu adalah sisa-sisa binatang purba di daratan ini. Dia perlu memperhatikan binatang sisa purba yang kuat, takut kalau mereka tiba-tiba menyerangnya. Mereka harus mengambil jalan memutar ketika mereka melihat sisa-sisa binatang purba yang kuat. Kalau tidak, akan sangat berbahaya jika mereka diserang oleh sisa-sisa binatang purba dan ada Raja Surga di belakang mereka. Adapun Raja Surga di belakang, dia tidak perlu terlalu khawatir. Karena Luming tidak dalam bahaya ketika dia terbang, dia mengikuti rute Luming dengan saksama. Tentu saja, tidak akan ada terlalu banyak bahaya. Oleh karena itu, jarak antara keduanya masih cepat menyempit. Hanya dalam waktu 10 menit, jarak antara mereka berdua sudah sangat dekat. Membunuh. Penguasa langit di belakangnya mengenakan jubah ungu dan memegang tombak ungu emas. Ia menusukkan tombak itu ke depan dan bayangan tombak besar menusuk Luming dengan kecepatan yang luar biasa. Bayangan tombak itu langsung menyusul Luming. Luming mengacungkan tombak Ares untuk mencoba menangkisnya. Namun, saat keduanya beradu, kilauan tombak yang dibentuk oleh tombak Ares itu hancur. Luming hanya bisa menghindar dengan sekuat tenaga dan akhirnya berhasil menghindari serangan itu dengan jarak sehelai rambut. Namun, serangan Dewa Langit berjubah ungu datang lagi. Kali ini, dia mengayunkan tombak panjangnya. Ratusan bayangan tombak menembus kehampaan dan menusuk ke arah Luming. Bayangan tombak hampir menutupi seluruh kekosongan, menghalangi semua rute pelarian Luming. Kali ini, Luming tidak dapat menghindarinya dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Saya harap saya bisa menghalanginya. Luming meraung dalam hatinya. Dia melambaikan telapak tangannya dan melemparkan gaya kehancuran, yang berubah menjadi sebidang tanah dan menghalangi di depannya. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar, dan semua jenis keterampilan rahasia kuno yang defensif digunakan. Ada ratusan dari mereka di belakang benua. Dalam sekejap mata, bayangan tombak itu tiba. Ledakan-ledakan-ledakan. Benua yang terbentuk dalam gaya kehancuran itu langsung tertusuk. Hal yang sama berlaku untuk keterampilan rahasia kuno yang bersifat defensif. Mereka hanya dapat memblokirnya selama beberapa saat sebelum ditembus. Bagaimanapun juga, seorang Raja Surga tetaplah seorang Raja Surga. Jembatan alam semesta telah menghubungkan lautan alam semesta dan memadatkan benih asal. Terlebih lagi, jumlah energi asal jauh melebihi Luming. Dan EBSCP, lawannya telah menggunakan energi asal dalam serangan itu, jadi kekuatannya sangat mencengangkan, jauh melebihi kekuatan seorang Master Dewa tingkat 9. Wajar saja jika Luming tidak dapat menangkisnya. Dentang, dentang, dentang. Setidaknya ada 12 bayangan tombak yang menusuk Luming dan baju besi yang telah diubah kiu-kiu. Pada akhirnya, tombak itu tidak menembus baju besi itu. Namun, kekuatan yang terkandung dalam bayangan tombak itu terlalu kuat dan menghantam Luming. Dia terlempar puluhan ribu mil jauhnya dalam sekejap. Aduh! Dalam baju besinya, Luming memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Meskipun bayangan tombak tidak menembus baju besi, namun dampak kuat yang ditimbulkannya masih menembus baju besi dan mengenai Luming. Meskipun sebagian besar kekuatannya terhalang oleh baju besi, kekuatan yang tersisa masih melukai Luming. Meskipun kekuatan tempur Luming kuat, yang dimaksud adalah kemampuannya untuk bertarung secara langsung. Dan EBSCP, lagi pula, dia hanyalah dewa penguasa tingkat kelima. Kemampuan bertahan tubuhnya sendiri tidak sekuat dirinya dalam konfrontasi langsung. Jika seorang Master Dewa tingkat ketujuh menyerang Luming, itu akan cukup menimbulkan ancaman yang mematikan. Akan tetapi, dalam keadaan normal, seorang Master Dewa tingkat ketujuh tidak akan mampu menyerang Luming. Kiu-Kiu, kamu baik-baik saja. Luming sedikit khawatir tentang Kiu-Kiu. Kiu-Kiu hanya berada di alam Master Surgawi tingkat kelima, jadi dia tidak tahu apakah dia akan memiliki masalah dalam menghalangi serangan Raja Surga. Sakit banget sampai mau nangis. Sialan deh suku manusia surgawi. Teriak Kiu-Kiu. Luming merasa lega. Tampaknya Kiu-Kiu baik-baik saja.
Lu Ming tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia menggunakan kekuatan ini untuk maju dengan cepat. Pelindung yang dibentuk oleh makhluk logam itu sebenarnya seperti senjata suci tingkat asal. Makhluk logam macam apa ini? Sang Dewa Langit berjubah ungu pun ikut tercengang. Yang terjadi selanjutnya adalah keserakahan tak berujung. Bab 4667 Sekelompok ular raksasa. Mata sang penguasa surga yang berjubah ungu itu menyala karena keserakahan. Makhluk hidup metalik benar-benar dapat berubah menjadi senjata surgawi tingkat asal dan menangkis serangannya. Ini sungguh tidak pernah terdengar. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu dalam hidupnya yang panjang. Perlombaan logam, salah satu dari 10 perlombaan teratas, hanyalah sampah jika dibandingkan dengan Qiu-Qiu. Dia jelas tidak sederhana, sangat tidak sederhana. Dia ingin merebutnya. Lu Ming, kamu tidak bisa lari. Dewa Langit berjubah ungu berteriak dingin dan terus mengejar Lu Ming. Keduanya, satu mengejar dan satu melarikan diri, tak lama kemudian jarak kembali menyempit. Penguasa surga berjubah ungu menusukkan tombak ungu emasnya lagi. Kali ini, penguasa surga berjubah ungu mengeluarkan energi asalnya dan ratusan bayangan tombak melesat ke arah Lu Ming. Lu Ming masih berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Gaya primal, dan segala macam teknik rahasia kuno yang digunakan untuk pertahanan. Walaupun teknik-teknik ini tidak dapat menangkis serangan penguasa langit berjubah ungu, paling tidak teknik-teknik tersebut dapat melemahkan sebagian kekuatannya, sehingga Qiu-Qiu tidak dapat menahan serangan itu terlalu kuat dan tidak terlalu terpengaruh oleh benturan. Sama seperti sebelumnya, gaya primitif dan teknik rahasia kuno pertahanan ditembus. Lebih dari 10 bayangan tombak menusuk Lu Ming dan membuatnya terpental. Benturan keras itu memperparah luka Lu Ming. Ia memuntahkan banyak darah dan banyak tulangnya patah. Kekuatan yang luar biasa, terlalu kuat. Jika terus seperti ini, bahkan jika Qiu-Qiu dapat menangkis serangan itu, aku akan terbunuh oleh dampaknya. Pikiran Lu Ming berpacu saat ia memikirkan tindakan balasan. Namun, tubuhnya tidak berhenti dan ia terus menggunakan kekuatan ini untuk maju. Tidak ada gunanya bahkan jika kau bersembunyi di balik baju besimu. Aku bisa membunuhmu hanya dengan benturan itu. Sang Dewa Langit berjubah ungu mendengus dan terus mengejar. Tidak lama kemudian, Lu Ming menderita pukulan lain dan luka-lukanya makin parah. Yang terpenting adalah dia tidak punya waktu untuk memulihkan diri. Tidak peduli seberapa kuat daya hidupnya atau seberapa cepat kecepatan pemulihannya, dia tidak akan bisa pulih. Melarikan diri. Aku pasti bisa melarikan diri. Medan benua ini rumit dan ada banyak binatang sisa purba yang kuat. Mungkin aku bisa menggunakan binatang sisa purba yang kuat itu untuk mengalahkan pihak lain. Lu Ming terus berpikir. Pada saat ini, dia hanya bisa memikirkan satu cara, yaitu memanfaatkan cincin kekacauan dan sisa-sisa binatang purba yang kuat. Misalnya, jika ia menemukan aliran primordial di alam asal, Lu Ming akan langsung masuk ke dalam cincin kekacauan. Setelah aliran primordial itu diketahui, Lu Ming akan segera memasuki cincin kekacauan. Dengan cara ini, penguasa surga dari suku manusia surgawi tidak akan berani mendekat. Namun, ada beberapa risiko dalam melakukan hal itu. Pertama-tama, dia harus memperingatkan binatang sisa kuno yang kuat saat dia menyerang mereka. Jika dia memasuki Chaos Ring tanpa memberitahu sisa-sisa binatang purba, penguasa surga berjubah ungu juga bisa mendekat dan mengambil Chaos Ring. Maka dia akan menjadi kura-kura dalam toples. Yang kedua adalah memberitahu spesies prasejarah dan mereka akan menyerang Lu Ming. Lu Ming akan dibunuh oleh spesies prasejarah sebelum dia bisa memasuki lingkaran prasejarah. Ketiga, Chaos Beast waspada. Lu Ming berhasil memasuki Chaos Ring dan menakuti penguasa surga berjubah ungu. Namun, jika Chaos Beast menemukan Chaos Ring dan menyimpannya, dia akan mendapat masalah. Dia tidak akan bisa keluar dan hanya bisa tinggal di Chaos Ring. Lu Ming hanya bisa lolos dengan sukses jika dia membuat waspada binatang sisa kuno dan berhasil memasuki cincin kekacauan, menakuti penguasa surga berjubah ungu. Dengan 3 titik berbahaya dalam pikirannya, Lu Ming ragu untuk melakukannya. Di saat genting, dia masih harus bertarung. Itu lebih baik daripada dibunuh oleh pihak lain. Setelah beberapa saat, Lu Ming terkena gerakan lain dan luka-lukanya makin parah. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa menyingkirkan pihak lain. Lu Ming akhirnya mengambil keputusan.
Ia berencana untuk menemukan sisa-sisa binatang purba yang kuat dan bertarung habis-habisan. Tiba-tiba, Lu Ming melihat retakan besar di tanah di depannya. Di dalam celah itu gelap gulita, dan suara gemuruh serta jeritan samar-samar terdengar dari dalam. Tampaknya ada banyak spesies prasejarah yang hidup di dalamnya. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Ada kilatan kekejaman di mata Lu Ming saat dia berlari ke celah itu. Retakan itu lurus ke bawah, dan semakin dalam, semakin lebar pula retakannya. Pada kedua sisi retakan tersebut terdapat banyak batu yang menonjol dan beberapa gua. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok tubuh keluar dari salah satu gua dan menerkam Lu Ming. Itu adalah kadal hijau besar. Sepotong daging merah menonjol dari mulutnya dan berguling ke arah Lu Ming. Dan EBSCP, hanya seorang dewa penguasa tingkat kelima. Zhao Feng bergumam. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia menusukkan tombaknya ke depan dan membunuh kadal itu. Ia tidak berhenti dan terus berlari ke bawah. Haha, mencicit. Jeritan terus datang dari tebing di kedua sisi retakan, dan sepasang lampu merah muncul di gua-gua yang gelap. Itu adalah mata. Lalu, satu demi satu, sisa-sisa binatang purba merangkak keluar dari gua. Ada kadal, kodok, laba-laba. Mereka semua adalah serangga beracun. Banyak sekali. Teknik aurora yang hebat. Lu Ming terkejut. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dia bergegas turun. Asyik, sang dewa langit berjubah ungu pun menyusulnya. Para kadal, laba-laba, dan kodok pun berhamburan keluar dari gua dan menyerbu ke arah Lu Ming dan sang penguasa surga yang berjubah ungu. Gas beracun dari segala jenis wajah memenuhi udara, dan seluruh kehampaan ditutupi oleh gas beracun ini. Lu Ming tidak peduli dengan gas beracun dan serangan. Pokoknya, dia punya kiu-kiu. Dia bisa menangkis serangan ini. Dia hanya perlu menyerang dengan sekuat tenaga. Enyah. Dewa langit berjubah ungu berteriak, dan kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya. Itu adalah kekuatan hukuman surgawi. Kekuatan hukuman surga berubah menjadi ribuan petir, menutupi seluruh kehampaan dan memurnikan gas beracun. Kadal, laba-laba, kodok itu juga terkena petir. Beberapa terbunuh secara langsung, dan beberapa jatuh dengan luka serius. Meskipun ada banyak serangga beracun, mereka tidak terlalu kuat. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di level ke-7 atau ke-8 dari alam dewa-dewa. Tentu saja, mereka tidak dapat menghentikan dewa langit berjubah ungu. Namun, kecepatan penguasa langit berjubah ungu masih terpengaruh. Lu Ming mengambil kesempatan itu untuk menjaga jarak di antara mereka. Membunuh. Sang dewa langit berjubah ungu berteriak ketika dirinya diselimuti oleh kekuatan hukuman surgawi, seolah-olah dia mengenakan baju sirah guntur. Ia menyatu dengan tombak ungu emas dan menukik ke arah Lu Ming dengan brutal. Serangga beracun yang dilewatinya meledak satu demi satu. Retakan itu terus turun dan sangat dalam. Lu Ming merasa bahwa dia telah bergegas turun setidaknya 10.000 mil dan akhirnya mencapai ujungnya. Ketika Lu Ming melihat pemandangan di bawah, dia merasakan kulit kepalanya mati rasa dan rambutnya berdiri tegak. Ada sebuah kolam di bawahnya, dan ada sekelompok ular raksasa di dalamnya. Ya, itu ular raksasa. Setiap batu berdiameter lebih dari 10 meter. Setidaknya ada selusin batu dalam satu tumpukan. Lebih dari selusin ular raksasa saling melilit, membentuk tumpukan ular. Kelihatannya sangat mengerikan. Yang lebih penting, masing-masing ular raksasa itu memancarkan aura yang menakutkan. Dan EBSCP, puncak dewa-dewa. Lu Ming dapat mengetahui bahwa kultivasi masing-masing ular raksasa ini telah mencapai puncak alam master surgawi. Bab 4668, Ditelan Ular. Kulit kepala Lu Ming menjadi mati rasa. Dia telah jatuh ke sarang ular. Dilihat dari penampakannya, ular-ular raksasa tersebut tampaknya telah memasuki masa berkembang biak sehingga mereka berkumpul bersama. Ular-ular raksasa itu telah memperhatikan Lu Ming. Beberapa dari mereka melompat ke udara, tubuh mereka yang panjangnya lebih dari 100 meter sepenuhnya terekspos di udara. Mereka membuka mulut lebar-lebar dan mencoba menelan Lu Ming. Lu Ming melihat ke bawah dari atas dan sepertinya melihat beberapa jurang gelap. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Lu Ming menggertakkan giginya. Di bawahnya ada sarang ular, dan di belakangnya ada penguasa surga berjubah ungu. Dia tidak punya jalan keluar. Jika dia terus ragu, dia akan mati. Dengan satu pikiran, Lu Ming memasuki cincin kekacauan.
Kemudian, cincin kekacauan terus jatuh dan mendarat di mulut seekor ular raksasa. Cincin itu ditelan ke dalam perut ular raksasa itu. Anak ini, bagaimana dia bisa menghilang? Apakah benda itu masuk ke dalam cincin? Mungkinkah cincin ini memiliki ruang di dalamnya? Sang penguasa surga yang berjubah ungu berpikir cepat. Satu-satunya benda yang dapat menyimpannya di dalam adalah harta karun yang berisi ruang kosong, dan harta karun yang dapat memungkinkan makhluk hidup untuk hidup di dalamnya. Harta karun seperti itu sangat langka di dunia yang lebih besar seperti alam semesta purba. Lu Ming bahkan memiliki harta karun seperti itu. Dia memiliki terlalu banyak hal baik padanya. Saat memikirkan hal ini, mata Dewa Langit berjubah ungu itu semakin membara. Dia terus menyelam, ingin membunuh ular raksasa itu dan mengambil cincin kekacauan. Asyik, salah satu ular raksasa itu mengayunkan ekornya ke arah Dewa Langit berjubah ungu bagaikan sambaran petir. Ekor ular itu bahkan lebih kuat dari senjata dewa. Ia menembus kehampaan, mengeluarkan suara siulan yang mengerikan dan menekan ke arah penguasa surga yang berjubah ungu dengan kekuatan yang mengerikan. Sang penguasa surga yang berjubah ungu mengayunkan tombak ungu emasnya dan mengayunkannya, sehingga beradu dengan ekor ular itu. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh penguasa langit berjubah ungu bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Wajahnya menjadi pucat dan dia hampir muntah darah. Kekuatan yang luar biasa, bahkan lebih kuat dari kekuatanku. Sang Dewa Langit berjubah ungu terkejut. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, beberapa ular raksasa menyerang dengan ekornya ke arah Dewa Langit berjubah ungu. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Wajah Dewa Langit berjubah ungu itu serius. Dia terus menghindar dengan gerakan tubuhnya, tetapi dia tidak bisa menghindari semuanya. Dia tersapu oleh ekor ular itu dan menghantam dinding di samping, memuntahkan darah. Hanya dengan satu serangan, dia menghancurkan 9 tulang zirah milik penguasa langit yang berjubah ungu. Ya, kemudian seekor ular raksasa melesat bagaikan kilat, membuka mulutnya, dan mematuk sang penguasa langit yang berjubah ungu. Dewa Langit berjubah ungu melambaikan tangannya, dan beberapa bola terbang ke mulut ular raksasa itu. Kemudian, tiba-tiba meledakkan mulut ular raksasa itu. Namun, ular raksasa itu tidak mati. Ia terus menjerit dan menjadi gila. 2 taring di mulutnya melesat keluar seperti 2 belati dengan kecepatan kilat. Meskipun sang penguasa langit berjubah ungu berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, dia tetap terkena salah satu taringnya, meninggalkan luka yang dalam di sekujur tubuhnya dan hampir merobek separuh tubuhnya. Lari, lari, lari. Sang penguasa surga yang berjubah ungu ketakutan dan melarikan diri ke atas. Untungnya, ular-ular raksasa itu tidak mengejar Dewa Langit berjubah ungu. Mereka jatuh dan terus bergelut dengan ular-ular raksasa lainnya. Penguasa surga berjubah ungu tidak berani ceroboh atau berhenti. Dia terus berlari turun hingga keluar dari celah. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan memuntahkan beberapa teguk darah lagi. Sialan, gigi itu beracun. Sang Dewa Surga berjubah ungu meraung. Sebelumnya, ia telah terkena salah satu gigi ular raksasa. Gigi itu mengandung racun mematikan yang telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia harus segera sembuh. Dia dengan santai memasang beberapa formasi waspada di sekitar retakan itu, lalu duduk bersila, mengeluarkan beberapa ramuan, menelannya, dan mulai menyalurkan energinya untuk menghilangkan racun. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Butuh waktu 3 hari bagi Dewa Langit berjubah ungu untuk membuang racun dalam tubuhnya, dan luka-lukanya hampir sembuh. Lu Ming belum keluar. Mungkinkah dia sudah mati? Belum tentu. Dia memasuki harta karun itu dengan ruang dalam, jadi dia seharusnya tidak mati begitu saja. Di sana berbahaya, dan aku tidak bisa melakukannya sendiri. Sebaiknya aku mencari orang lain untuk bekerja sama. Sang penguasa surga berjubah ungu merenung. Dia ingin mengalahkan Lu Ming seorang diri dan mengambil semua harta karunnya. Akan tetapi, jelas bahwa dia terlalu lemah untuk terjun ke jurang sendirian. Dia berencana untuk meminta Ye Qiuxian dan yang lainnya untuk bertindak bersama. Penguasa surga berjubah ungu segera memasang beberapa susunan di sekitar retakan. Susunan ini adalah susunan pemantauan, sehingga dia bisa melihatnya bahkan dari jarak jauh. Di alam semesta purba, teknik formasi semacam ini sangat sederhana dan mendasar. Teknik ini juga sangat praktis, sehingga banyak orang dengan kultivasi tingkat tinggi akan mempelajarinya dan terbiasa dengan mudah.
Penguasa surga berjubah ungu memasang barisan pengawasan di sekeliling celah tersebut, terutama untuk mencegah Lu Ming menyelinap pergi setelah dia pergi. Kemudian sang penguasa surga yang berjubah ungu melintas dan pergi. Bagaimana kita keluar? Lu Ming mengerutkan kening. Dia tinggal di dalam cincin kekacauan dan duduk bersila, merentangkan indera spiritualnya untuk menutupi permukaan cincin kekacauan, sehingga dia bisa mengamati situasi di luar. Jelaslah bahwa cincin kekacauan itu ada di dalam perut ular raksasa itu. Pada saat ini, dari segala arah, cairan hijau yang menjijikkan menyembur ke dalam cincin kekacauan dan membungkusnya. Cairan ini sangat korosif dan berbisa. Itu adalah cairan pencernaan ular raksasa dan sangat mengerikan. Tidak peduli seberapa kuatnya makhluk hidup, begitu mereka terbungkus dalam cairan pencernaan ini, mereka akan diracuni dan perlahan-lahan terkikis. Namun, cincin kekacauan bukanlah benda kecil. Itu adalah salah satu dari 4 harta paling berharga di Istana Surgawi. Materialnya padat dan abadi, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dikorosi oleh cairan pencernaan ini. Oleh karena itu, Lu Ming tidak khawatir bahwa cincin kekacauan akan baik-baik saja. Dia khawatir bagaimana cara keluar. Dia akan secara pribadi keluar dan menerobos tubuh ular raksasa itu. Itu jelas tidak realistis. Setelah dia keluar, dia mungkin akan terkorosi sepenuhnya oleh cairan pencernaan itu. Haruskah dia melepaskan tombak Ares dan mengendalikannya agar mengembang dengan cepat sehingga dapat meledakkan perut ular raksasa itu? Itu tidak mungkin. Dan EBSP, ular besar ini adalah puncak keberadaan dewa penguasa. Pada level ini, mudah untuk tumbuh besar. Jika tombak dewa perang menjadi lebih besar, tubuh ular raksasa itu juga bisa menjadi lebih besar. Jika dia ingin mengandalkan metode bodoh untuk menjadi lebih besar untuk meledakkan tubuh lawan, itu mungkin berhasil di alam bawah, tetapi di alam atas, itu sama sekali tidak mungkin. Lu Ming sakit kepala. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah menunggu. Mungkin, cincin kekacauan bisa dikeluarkan bersama kotoran ular raksasa. Meski cara ini memalukan dan menjijikkan, tidak ada cara lain. Sekitar setengah hari kemudian, Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa ular raksasa itu bergerak cepat. Itu seharusnya sudah dilakukan dan telah meninggalkan sarang ular itu. Setelah beberapa jam, ular raksasa itu berhenti, dan setelah beberapa saat, ia mulai bergerak lagi. Begitu saja, beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Cincin kekacauan selalu berada di perut ular raksasa dan tidak pernah pergi. Bab 4669, Pergi dan Bunuh Lu Ming. Pada hari ini, Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa ular raksasa itu bergetar hebat. Di luar terdengar suara gemuruh yang dahsyat dan teriakan melengking dari ular raksasa. Ular raksasa itu sedang bertarung. Apa yang sedang dia lawan? Mungkinkah orang-orang dari Istana Surgawi telah tiba? Hati Lu Ming hancur. Beberapa hari telah berlalu, jadi tidak mengherankan bahwa orang-orang Istana Surgawi telah tiba. Pertempuran besar itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa menit, Lu Ming merasa ular raksasa itu tidak bergerak sama sekali. Indra spiritual Lu Ming menutupi permukaan cincin kekacauan dan dia bisa merasakan cairan pencernaan di sekitarnya telah surut. Kekuatan hidup ular raksasa itu juga cepat hilang. Ular raksasa itu telah mati. Jelaslah bahwa ular raksasa itu telah dibunuh. Hati Lu Ming berdebar kencang. Ia berharap bukan Istana Surgawi yang telah membunuh ular raksasa itu. Puci, tubuh ular raksasa itu sedang dipotong. Melihat keluar melalui cincin kekacauan, orang bisa melihat bahwa perut ular raksasa itu juga telah dipotong, dan cahaya dari luar bersinar masuk. Itu adalah sisa-sisa purba. Setelah melihat situasi di luar, Lu Ming tidak dapat menahan kegembiraannya. Bukanlah para ahli Istana Surgawi yang membunuh ular raksasa itu, melainkan beberapa burung raksasa berwarna merah menyala. Burung-burung raksasa berwarna merah menyala ini memiliki paruh yang panjang dan cakar yang sangat tajam. Pada saat ini, burung-burung raksasa ini menggunakan cakar mereka yang tajam untuk mencabik-cabik tubuh ular raksasa itu. Kecil, kecil, kecil. Lu Ming mengendalikan cincin kekacauan dan membuatnya menyusut dengan cepat. Cincin itu menjadi sekecil setitik debu dan menempel pada sepotong tulang ular raksasa yang patah. Dia tidak berani bertindak gegabah. Fakta bahwa burung-burung raksasa ini mampu membunuh ular raksasa hanya dalam beberapa menit sudah cukup untuk membuktikan kemampuan mereka yang mengerikan. Lu Ming bahkan tidak bisa mengalahkan ular raksasa itu. Jika dia berani bergerak,
dia akan mencari kematian. Burung-burung raksasa itu tengah asyik menikmati santapan mereka dan tidak menyadari adanya cincin kekacauan yang hanya sekecil setitik debu. Dengan sangat cepat, ular raksasa itu dimangsa hampir seluruhnya, hanya menyisakan sedikit sisa. Setelah burung-burung raksasa itu menikmati hidangan lezat itu, mereka tampak puas. Setelah berkicau beberapa kali, mereka mengembangkan sayapnya dan terbang menjauh. Lu Ming menghela napas panjang lega. Namun, dia tidak segera keluar dari Chaos Ring. Sebaliknya, dia mengendalikan Chaos Ring untuk terbang dan mengamati sekelilingnya dengan indera spiritualnya. Ini adalah dataran dengan beberapa bukit di kejauhan. Tidak ada spesies prasejarah lain di sekitarnya. Lu Ming akhirnya menghela napas lega. Dengan sebuah pikiran, ia terbang keluar dari Chaos Ring dan memadatkan gumpalan api untuk menyelimuti Chaos Ring. Ia membersihkan sisa cairan pencernaan di permukaan Chaos Ring dan menyimpan Chaos Ring dalam kesadarannya. Saya tidak menyangka ada dunia bawah tanah di bawah retakan itu. Lu Ming melihat sekeliling. Lingkungan sekitarnya luas dan tak terbatas. Tumbuhan tumbuh subur dan penuh vitalitas. Selain cahaya redup, tidak ada perbedaan dari retakan itu. Aku tidak tahu di mana aku sekarang, seberapa jauh aku dari retakan itu. Aku bertanya-tanya apakah orang-orang istana surgawi telah menyusul. Lu Ming merenung dalam hatinya. Lu Ming menduga bahwa penguasa langit berjubah ungu akan mengejarnya dan tidak akan melepaskannya dengan mudah jika tidak terjadi apa-apa padanya. Beberapa hari telah berlalu. Mungkin orang-orang istana surgawi telah memasuki celah itu. Kita tidak bisa lagi pergi ke celah itu. Mungkin orang-orang dari istana surgawi bersembunyi di sana, atau mungkin ada jalan keluar lainnya. Lu Ming merenung. Dia berencana untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu dan mencari jalan keluar lainnya. Namun, sebelum pergi, Lu Ming melambaikan tangannya dan rune memenuhi udara. Dia menyiapkan beberapa formasi di sekitarnya. Mirip dengan itu adalah rangkaian pengawasan. Jika orang-orang dari istana surgawi lewat, Lu Ming akan menemukan mereka. Setelah menyiapkan susunan pengawasan, Lu Ming terbang di tanah dan menghilang. Lu Ming secara acak memilih satu arah dan melaju ke depan. Setelah menempuh jarak tertentu, Lu Ming akan memasang beberapa susunan pengintaian di beberapa sudut tersembunyi di tanah. Hari berlalu dengan cepat. Dunia bawah tanah ini benar-benar luas, dan di sanalah lahir banyak sekali sisa-sisa binatang purba yang kuat. Pada hari ini, Lu Ming melihat banyak sisa binatang purba. Tentu saja ada binatang sisa purba yang kuat dan lemah. Tidak mungkin mereka semua sekuat ular raksasa atau burung merah raksasa. Ada orang-orang dari semua tingkat kultivasi. Binatang sisa purba biasa sama sekali bukan ancaman bagi Lu Ming. Dia hanya harus menghindari binatang sisa purba yang kuat itu. Untungnya, Lu Ming tidak menemui satu pun binatang purba di alam asal pada hari itu. Sementara itu, di luar celah itu, penguasa surga berjubah ungu akhirnya menemukan Ye Qiuxian dan yang lainnya. Tuan Muda Qiuxian, bagaimana kabar tentara penghancur surga? Sang dewa surga yang berjubah ungu bertanya. Aku membunuh salah satu dari mereka. Sedangkan yang lainnya, mereka kabur. Ye Qiuxian mendengus dingin. Dia sangat tidak senang. Awalnya, mereka memiliki keunggulan mutlak. Bahkan jika mereka tidak dapat memusnahkan kelompok singa, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Namun, karena kekalahannya dalam pertempuran dengan Lu Ming, penguasa langit berjubah ungu meninggalkan medan perang untuk menyelamatkannya. Hal ini memungkinkan pasukan penghancur langit untuk beristirahat sejenak. Pada akhirnya, hanya satu orang yang terbunuh, dan sisanya telah melarikan diri. Ini sama saja dengan dia secara tidak langsung membantu tentara penghancur surga, jadi akan aneh jika dia tidak senang. Di mana Lu Ming? Apakah kau membunuhnya? Ye Qiuxian mengganti topik pembicaraan dan bertanya pada Dewa Langit berjubah ungu. Pihak lain telah melarikan diri. Bocah itu memiliki banyak harta dan penuh tipu daya. Dia telah melarikan diri ke tempat yang berbahaya. Dewa Langit berjubah ungu menjelaskan secara rinci bagaimana Lu Ming lolos ke dalam celah itu. Tentu saja, dia membuat beberapa perubahan kecil pada beberapa bagian. Misalnya, dia tidak menyebutkan bahwa Lu Ming memiliki harta karun dengan ruang internal. Dia hanya mengatakan bahwa Lu Ming bergegas ke celah itu, dan dia mengikutinya masuk dan diserang oleh ular raksasa itu. Mengenai fakta bahwa makhluk hidup metalik dapat diubah menjadi senjata dan baju zirah dewa tingkat asal, dia awalnya tidak ingin mengungkapkannya. Namun,
Karena mengira Ye Qiuxian juga mengetahuinya, dia memutuskan untuk mengungkapkannya. Dia punya motif yang egois. Dia ingin memonopoli harta karun Lu Ming. Lu Ming itu sangat beruntung. Bahkan jika ada sisa-sisa kuno yang kuat di celah itu, dia tidak akan mati begitu saja. Dia kemungkinan besar masih hidup. Ayo kita pergi dan bunuh dia di celah itu. Ye Qiuxian berkata dengan dingin. Niat membunuhnya terhadap Lu Ming semakin kuat. Dia harus memikirkan cara untuk menyingkirkan Lu Ming. Aku sudah memasang barisan pengintai di sekitar celah itu. Aku tidak melihat Lu Ming keluar dari celah itu. Dia seharusnya masih ada di dalam. Kata Dewa Surga yang berjubah ungu. Bagus. Tunjukkan jalannya. Ayo berangkat. Kata Ye Qiuxian. Ye Qiuxian segera memimpin jalan, menuju ke arah celah itu. Tidak lama kemudian, mereka tiba di atas retakan itu. Dan EBSCP, terakhir kali aku turun, aku bertemu dengan setumpuk ular raksasa. Jumlahnya lebih dari selusin, dan masing-masing berada di puncak alam dewa-dewa. Mereka sangat kuat, tetapi aku tidak tahu apakah mereka masih ada di sana. Saat kita turun, kita harus berhati-hati. Mata Zhao Feng berbinar. Kata Dewa Surga yang berjubah ungu. Berkumpullah. Jika kalian merasa tidak sanggup menghadapi bahaya, cepatlah mundur. Kata Ye Qiuxian. Seketika, 8 ahli master surgawi puncak mengepung Ye Qiuxian dan bergegas menuruni celah. Tak lama kemudian, mereka diserang oleh kadal dan laba-laba di kedua sisi celah. Bab 4670, Persik mengkilap. Namun, serangga beracun di kedua sisi retakan itu secara alami tidak dapat membahayakan Ye Qiuxian dan yang lainnya. Mereka dengan mudah membunuh sekelompok besar dari mereka, dan segera tiba di dasar retakan. Hati-hati, ada ular raksasa di sana. Hanya tersisa 3 orang. Baiklah, bunuh mereka. Ye Qiuxian dan yang lainnya menemukan bahwa memang ada lebih banyak ular raksasa di bawah retakan itu. Namun, hanya ada 3 dari mereka yang tersisa, dan yang lainnya sudah pergi. Si. 3 ular raksasa melancarkan serangan terhadap Ye Qiuxian dan yang lainnya. Dan EBSCP, setiap ular memiliki tingkat kultivasi puncak dewa tertinggi. Namun, mereka hanya 3 orang. Di sisi lain, ada 8 penguasa surgawi di Istana Surgawi, dan 2 di antaranya bahkan memiliki senjata surgawi tingkat asal. Kekuatan tempur mereka jauh melampaui 3 ular raksasa. Kedua belah pihak bertarung beberapa saat, dan pada akhirnya, ketiga ular raksasa itu kalah dan semuanya terbunuh. Kupas bangkai ular raksasa itu dan lihat apakah Lu Ming telah dimakan oleh ular raksasa itu. Kata Ye Qiuxian. Seketika, seorang dewa langit melangkah maju dan mengeluarkan sebilah pedang tajam. Ia membelah perut ular raksasa itu, tetapi tidak menemukan jasad Lu Ming. Sepertinya Lu Ming tidak ada di sini. Dia mungkin selamat. Ye Qiuxian berkata dengan dingin. Dunia bawah tanah ini terlihat sangat besar. Tidak akan mudah untuk menemukan Lu Ming. Bagaimana kalau kita berpencar dan mengejarnya? Kita akan berpencar menjadi 2 kelompok dan mengejarnya ke 4 arah. Saran Dewa Langit berjubah ungu itu disetujui oleh yang lainnya. Dunia bawah tanah ini memang luas. Dia tidak bisa melihat ujungnya. Jika mereka mencari bersama-sama, efisiensinya akan terlalu rendah. Jika mereka mencari secara terpisah, efisiensinya akan meningkat pesat. Dengan mereka berdua dalam satu tim dan 2 Raja Surga bekerja sama, Lu Ming tidak akan mampu lolos dari kematian bahkan jika ia memiliki banyak harta. Mereka segera terbagi menjadi 4 kelompok. Ada 2 dewa surgawi dalam 1 kelompok. Ye Qiuxian mengikuti 2 penguasa surgawi. Keempat kelompok orang itu melesat ke 4 arah berbeda dan menghilang dalam sekejap mata. Pada saat ini, Lu Ming bersembunyi di sebuah batu besar dan melihat ke depan. Itu, Persik yang digelasir. Lu Ming menatap puncak gunung di depannya, matanya bergerak cepat ke sana kemari. Di depan mereka ada sebuah gunung. Gunung itu tidak tinggi, dan ada pohon persik besar di puncaknya. Pohon persik itu berdiameter ratusan meter dan tingginya ribuan meter. Pohon itu sangat besar. Setidaknya ada beberapa ratus buah persik yang tumbuh di pohon persik ini, dan setiap buah persik berukuran seperti ember. Persiknya bening bagaikan kaca berwarna. Lu Ming telah membaca tentang buah persik ini di buku-buku kuno. Jenis buah persik ini disebut buah persik mengilap dan merupakan jenis obat dewa bermutu utama. Seperti tersirat dalam namanya, ramuan suci tingkat master sangatlah efektif untuk para dewa.
Khususnya buah persik yang bergelasir, mengandung saripati energi yang sangat padat dan dapat langsung dimurnikan untuk menggantikan kristal primal dan meningkatkan kultivasi para ahli dewa surgawi. Dan EBSCP, selain kristal primal, eksistensi dewa surgawi juga memiliki banyak obat dewa surgawi yang dapat meningkatkan kultivasi mereka. Namun, ramuan suci tingkat utama terlalu langka. Jauh lebih langka daripada kristal purba. Sama seperti obat-obatan dewa tingkat asal, alam semesta purba tidak dapat menghasilkan obat-obatan dewa tingkat master sama sekali. Jika seseorang ingin mendapatkan obat-obatan dewa tingkat master, mereka hanya dapat melakukannya di reruntuhan alam semesta. Akan tetapi, hukum dan kaidah reruntuhan alam semesta sangatlah kacau di masa lalu, jadi sangat jarang bagi mereka untuk menghasilkan obat-obatan suci kelas master. Hanya dalam beberapa lusin tahun terakhir hukum dan misteri mendalam reruntuhan alam semesta menjadi lebih teratur. Beberapa tempat hanya menghasilkan beberapa obat-obatan suci kelas master, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Dan EBSCP, dengan demikian, keberadaan dewa-dewi surgawi terutama mengandalkan kristal-kristal primal untuk meningkatkan kultivasinya. Benua ini selalu disegel di medan perang Qianqiu. Seperti tanah yang tidak ternoda, tampaknya tidak terpengaruh. Binatang sisa purba bereproduksi di sini, dan mereka telah menemukan pengobatan surgawi tingkat asal sebelumnya. Dalam hal itu, adalah normal baginya untuk menghasilkan beberapa ramuan suci tingkat utama. Dan EBSCP, jika aku ingin menerobos ke tingkat ke-6 alam master surgawi, aku akan membutuhkan setidaknya 5 hingga 6 juta keping kristal primal. Di mana aku bisa menemukan sebanyak itu? Dengan beberapa ratus buah persik berkaca, aku mungkin bisa mengambil langkah maju yang besar dan menyelamatkan sejumlah besar kristal primal. Lu Ming merenung, matanya bersinar. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, karena dia tidak tahu kapan suku manusia surgawi akan tiba. Dan EBSCP, jika kultivasinya dapat naik ke tingkat ke-6 dewa-dewa, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk melindungi dirinya sendiri. Akan tetapi, tidak mudah untuk mendapatkan buah persik berlapis gula ini. Hal ini disebabkan banyaknya kera yang hidup di pohon persik dan puncak gunung. Jenis kera ini memiliki tubuh yang kekar dan sangat kuat. Jelas bahwa ia adalah spesies prasejarah. Jumlah mereka ada ratusan. Jika dia ingin mendapatkan buah persik berlapis gula ini, dia pasti harus bertarung dengan kera-kera ini. Ada puncak Divine Master Monkey King, 3 Divine Master tingkat 9, dan sisanya berada di bawah ranah Divine Master tingkat 9. Meski begitu, mereka masih bukan sesuatu yang bisa kuhadapi. Sekarang, aku hanya bisa menunggu kesempatan yang tepat. Lu Ming merenung dan mengeluarkan jurus persembunyian yang hebat. Dia bersembunyi di batu dan menunggu saat yang tepat. Setelah setengah hari, para kera melolong keras, terutama Raja Kera. Ia meraung dan membawa sekelompok kera menjauh, menghilang dari pandangan Lu Ming. Mata Lu Ming berbinar. Kesempatan itu telah datang. Dan EBSCP, sang Raja Kera telah membawa serta lebih dari separuh para kera, dan bahkan terdapat 2 orang kera master dewa tingkat 9 di antara mereka. Sekarang, hanya tersisa 1 kera dewa penguasa tingkat ke-9 di gunung itu. Seorang guru dewa tingkat 9. Lu Ming punya kesempatan. Namun, Lu Ming tidak segera bertindak. Raja Kera baru saja pergi tidak jauh dari sana. Jika dia segera bertindak, dia takut akan membuat Raja Kera waspada. Lu Ming menunggu lebih dari 10 menit sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan. Asyik, Lu Ming mengerahkan teknik aurora yang hebat dan melesat menuju puncak gunung bagaikan sambaran petir. Para kera segera menyadari keberadaan Lu Ming dan meraung marah. Lebih dari 10 dari mereka melompat dan menerkam Lu Ming. Membunuh. Lu Ming berteriak pelan. Dia menusukkan tombak dewa perang ke depan dan berubah menjadi lebih dari 10 cahaya tombak. Puff. Dan EBSCP, tombak dewa perang itu sangat tajam. Meskipun para kera memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan pertahanan yang luar biasa, mereka tetap tidak dapat memblokir serangan tombak dewa perang. Mereka yang berada di bawah tingkat ke-8 alam dewa penguasa tidak dapat memblokir bahkan satu pun cahaya tombak dan langsung terbunuh. Dan EBSCP, 2 kera dewa penguasa tingkat 8 telah mengandalkan kekuatan dahsyat dan kemampuan bertahan mereka untuk mempertahankan hidup, tetapi mereka masih terluka parah, kepala mereka hampir meledak. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Dalam sekejap, dia tiba di puncak gunung. Ledakan. Kera dewa-dewa tingkat 9 itu menghentakkan kakinya ke tanah,
menyebabkan tanah retak. Tubuhnya yang kekar bagaikan gunung kecil saat ia menyerang Luming. Dengan satu pukulan, udara meledak. Pemandangan itu mengejutkan. Bola-bola, Luming menjerit pelan. Kiu-kiu terbang keluar dan berubah menjadi cermin. Ia menembakkan seberkas cahaya yang menyelimuti kera itu, yang berada di tingkat ke-9 alam Master Surgawi. Dan EBSCP, Dewa Kera tingkat ke-9 juga langsung terpengaruh, jatuh ke dalam ilusi. Namun, binatang sisa purba itu tampaknya memiliki daya tahan yang kuat terhadap ilusi. Dalam sekejap, si kera meraung dan melawan. Namun, momen ini sudah cukup bagi Luming. Suara mendesing. Luming menusukkan tombaknya sekuat tenaga ke arah si kera, yang berada pada tingkat ke-9 alam Master Surgawi. Serangan tombak ini meletus dengan energi asal. Bab 4671, Dua Dewa Surgawi mendekat. Dan EBSCP, kera dewa tingkat 9 adalah kera terkuat di sini. Selama dia bisa menyingkirkan yang satu ini, sisanya akan mudah ditangani. Oleh karena itu, Luming mengerahkan seluruh kekuatannya begitu dia bergerak. Energi asalnya juga meledak dan menyerbu ke dalam tombak Dewa Perang. Aduh, tombak itu sama merusaknya seperti mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Tombak itu langsung menembus gelabela kera itu, dan membuat lubang besar di sana. Kekuatan hidup spesies prasejarah tidak bisa diremehkan. Bahkan dengan lubang besar di dahinya, kera penguasa dewa tingkat 9 ini tidak langsung mati. Ia mengayunkan tinjunya dengan liar dan meninju belasan kali sebelum akhirnya jatuh ke tanah dan mati. Wus, wus. Luming tidak menghentikan serangannya dan menyerang kera lainnya. Dengan kerja sama Kiu-Kiu, bahkan tanpa energi asal, mereka dapat dengan mudah menghancurkan kera di bawah tingkat ke-9 alam guru surgawi. Luming membunuh 7 hingga 8 kera di tingkat ke-7 dan ke-8 alam guru surgawi secara berurutan. Kera-kera lainnya tampak ketakutan. Mereka tidak berani melanjutkan pertempuran dengan Luming dan melarikan diri sambil melolong. Monyet-monyet ini jelas berlari ke arah Raja Monyet. Mereka jelas mencoba memberitahu Raja Monyet. Namun, Luming tidak peduli. Dia hanya butuh waktu sebentar, cukup baginya untuk memetik buah persik yang digelasir. Setelah selesai memetik buah persik yang digelasir, Luming akan pergi. Bahkan jika Raja Kera kembali, dia tidak akan dapat menemukannya. Si kera melarikan diri sementara Luming terbang ke atas pohon. Kekuatan terlarang itu berubah menjadi tangan-tangan besar dan mulai memetik buah persik yang berkaca-kaca itu. Satu demi satu, buah persik bergelasir seukuran ember disimpan ke dalam cincin penyimpanan Luming. Luming memetik buah-buah itu dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa menit, lebih dari 300 buah persik yang digelasir telah dipetiknya. Kemudian, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang dengan kecepatan tinggi, menghilang dari area itu dalam sekejap mata. Lebih dari 10 menit setelah Luming terbang, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi dari kejauhan. Raja Kera terbang dengan kecepatan tinggi. Ketika melihat pohon persik yang gundul, ia meraung marah dan menghantam tanah di sekitarnya, menciptakan lubang-lubang besar. Sayangnya, itu tidak berguna. Sama seperti sebelumnya, Luming memasang beberapa susunan pengintaian setelah terbang jauh. Setelah terbang selama setengah hari, Luming menemukan tempat yang lebih tersembunyi dan duduk bersila. Dia mengeluarkan buah persik yang sudah digelasir dan mulai mengunyahnya. Buah persik yang digelasir tampak seperti kaca, tetapi dagingnya berair dan meleleh di mulut. Buah ini penuh dengan saripati dan energi kehidupan yang kaya. Ukurannya sebesar ember air dan Luming menggerogotinya dalam beberapa saat. Gelombang energi saling bersilangan di tubuh Luming. Luming mulai menyempurnakannya dengan sekuat tenaga. Sekitar 1 jam kemudian, buah persik yang digelasir telah sepenuhnya dimurnikan oleh Luming. Merasakan perubahan energi tabu di tubuhnya dengan hati-hati, Luming terkejut. Energi yang terkandung dalam satu buah persik yang digelasir setara dengan 10.000 keping kristal purba. 300 buah persik yang digelasir setara dengan 3 juta kristal purba. Wajah Luming dipenuhi kegembiraan. Meskipun lebih dari 300 buah persik berkaca tidak dapat membantu Luming mencapai terobosan dalam kultivasinya, mereka masih dapat menyelamatkannya lebih dari 3 juta kristal purba. Jika dia punya cukup ramuan suci tingkat utama, dia pasti bisa langsung menerobos. Dan EBSCP, persik bergelasir ini benar-benar tak ternilai harganya. Jika seseorang berada di bawah level ketiga alam dewa-dewa, mereka hanya perlu memakan satu untuk segera menerobos.
Zhao Feng tercengang. Lu Ming mendesah diam-diam. Kemudian, ia mengeluarkan buah persik yang sudah diglasir dan meneruskan pengolahannya. Begitu saja, beberapa hari berlalu. Lu Ming telah memurnikan beberapa lusin buah persik yang diglasir dan kekuatan terlarang di tubuhnya menjadi semakin tebal. Namun, Lu Ming berhenti berkultivasi saat ini. Mari kita lihat apakah orang-orang dari Istana Surgawi telah datang. Lu Ming merenung. Dia melambaikan tangannya dan beberapa layar cahaya muncul di kehampaan. Layar cahaya ini berhubungan dengan rangkaian pengawasan yang telah ia pasang, dan dapat memproyeksikan gambar area di dekatnya. Dia tidak melihat seorang pun dari Istana Surgawi dalam gambar-gambar itu. Lu Ming melambaikan tangannya lagi dan pemandangan dalam gambar-gambar itu berubah. Lagi pula, Lu Ming telah menyiapkan banyak susunan pemantauan dan dia harus memeriksanya satu persatu. Setelah mengubah lusinan gambar, salah satu gambar akhirnya membuat pupil Lu Ming mengerut. Ada dua sosok yang berdiri tinggi di langit dalam gambar ini. Kedua sosok itu adalah penguasa langit dari suku manusia surgawi. Salah satunya adalah penguasa langit berjubah ungu yang mengejar Lu Ming. Terlebih lagi, Lu Ming langsung mengetahui bahwa kedua raja surga ini sangat dekat dengan lokasinya saat ini. Lapisan keringat dingin merembes keluar dari dahi Lu Ming. Dia telah berkultivasi dan melupakannya. Untungnya, dia telah memeriksanya tepat waktu. Jika dia terlambat, pihak lain mungkin telah menemukannya. Dengan dua raja surga yang menyerang bersama, bahkan jika dia memiliki baju sirah yang telah diubah kiu-kiu untuk melindunginya, dia masih akan tersentak sampai mati. Lu Ming mengakhiri kultivasinya, menyembunyikan auranya, dan meninggalkan tempat itu dengan tenang. Tidak lama setelah Lu Ming pergi, dua sosok melintas di tempat Lu Ming berkultivasi. Penguasa surga berjubah ungu dan pria lainnya muncul di langit, mengamati sekeliling dan menyebarkan indera spiritual mereka. Namun, Lu Ming sudah berpengalaman sekarang. Sebelum pergi, dia telah menghapus aura yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, pihak lain tidak menyadari apapun. Mungkinkah Lu Ming tidak ada di daerah ini? Atau mereka sudah dimakan oleh spesies prasejarah? Raja surga lainnya dengan materi ketuhanan yang lebih kekar mengerutkan kening dan berkata, "Saya rasa tidak. Saya kira dia ada di sekitar sini," kata dewa surga yang berjubah ungu. "Oh, bagaimana kamu tahu?" Sang dewa surgawi yang tinggi dan tegap bertanya dengan ragu. "Apakah kau lupa tentang kera-kera yang kau lihat sebelumnya? Kera-kera itu seganas guntur dan raja kera itu penuh dengan niat membunuh. Kurasa pasti ada buah di pohon persik itu, tetapi buah itu diambil oleh orang lain. Itulah sebabnya kera-kera itu begitu ganas." Sang penguasa surga berjubah ungu menganalisis. "Apakah kau mengatakan bahwa Lu Ming yang memetiknya?" Mata sang penguasa surga yang kekar itu berbinar. Yang lain mencari ke arah lain. "Siapa lagi kalau bukan kita yang mencari ke arah ini? Karena itu, aku yakin Lu Ming ada di daerah ini. Dia mungkin tidak jauh dari kita," kata dewa surga yang berjubah ungu. "Sekarang setelah kau menyebutkannya, kau benar juga. Mari kita percepat pencarian kita." Sang penguasa surga yang kekar tertawa dan terbang maju. Indra spiritualnya melesat keluar dan meliputi area yang luas. Di sisi lain, Lu Ming terbang dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, banyak pikiran berkecamuk dalam benaknya. Tampaknya orang-orang istana surgawi benar-benar datang, dan tujuan mereka jelas adalah aku. Ini tidak bisa terus berlanjut. Jika terus berlanjut, cepat atau lambat aku akan ditemukan oleh pihak lain. Saya mencari jalan keluar lain atau melancarkan serangan balik. Lu Ming memiliki banyak pikiran dalam benaknya. Asyik. Di langit yang jauh, suara melengking tajam membuyarkan lamunan Lu Ming. Di langit yang jauh, ada seekor elang emas yang besar. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan sayapnya terbentang. Panjangnya ratusan meter. Elang emas ini hampir sama persis dengan yang dikepung dan dibunuh oleh Lion dan yang lain. Lu Ming yakin bahwa keduanya pasti spesies yang sama. Bahkan dari kejauhan, Lu Ming bisa merasakan aura mengerikan dari burung kondor emas. Ini jelas merupakan sisa kuno tingkat Master Surgawi Puncak, dan itu sangat mengerikan.